Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Bos Pramac Racing Paolo Campinotti mengatakan bahwa Marc Marquez adalah orang terakhir yang ingin dilihat Valentino Rossi memenangkan gelar MotoGP tahun ini. Marc Marquez tampil sempurna di Thailand dengan menyapu bersih dua balapan yang digelar di sirkuit Buriram. Atas hasil ini, The Baby Alien pun kokoh di puncak klasemen sementara dengan raihan 37 poin. Di lain sisi, Pecco Bagnaia yang juga anak didik Rossi terjebak di urutan ketiga dalam dua balapan tersebut. Kendati demikian, Bagnaia tetap menjadi favorit rider yang bisa menggagalkan Marc Marquez merengkuh gelar juara dunia ke-9. Dilansir dari Corriere della Sera, Campinotti menilai bahwa Valentino Rossi tak rela jika Marc akan memenangkan kejuaraan musim ini. Bos Pramac Racing ini mengatakan Rossi telah memasukkan nama Marc Marquez di urutan paling akhir sebagai peraih gelar musim ini. Ini perang dingin. Orang terakhir yang ingin Valentino Rossi lihat menang adalah Marquez. Ini bisa dimaklumi, ini wajar, ini adalah luka lama. Mereka berdua pembalap top, Bagnaia jauh lebih pendiam tapi dia luar biasa. Marc adalah seorang pembunuh. Pada level yang sama mereka akan menentukan keinginan untuk menang dan keseimbangan di dalam garasi. Saya berharap semuanya berjalan dengan baik, semoga saja. Tim Ducati memang begitu superior di kejuaraan dunia MotoGP selama beberapa tahun terakhir. Terbukti dalam 3 tahun terakhir Ducati sukses meraih gelar juara dunia MotoGP. Menariknya, selain motor yang tangguh, Ducati juga menggunakan beberapa alat canggih yang digunakan agar para ridernya bisa tampil maksimal di lintasan. Salah satunya adalah robot pemindai trek. Ya, robot dengan nama Ducati NTB01 ini merupakan hasil kerjasama antara Ducati dengan Lenovo yang merupakan sponsor utama tim pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Robot self-driving ini berfungsi untuk memetakan kondisi terbaru dari lintasan. Robot yang dilengkapi dengan inersia dan optik ini dijalankan sebelum semua sesi dimulai. Dan nantinya data yang diperoleh akan diolah dan diterapkan pada motor balap Ducati. Terobosan canggih Ducati ini tentu menjadi poin penting bagi Ducati. Pasalnya, settingan motor mereka pasti akan sesuai dengan kondisi terbaru lintasan. Pengamat MotoGP, Lewis Duncan, memprediksi Pecco Bagnaia akan kembali gagal meraih kemenangan di 2 seri berikutnya, yakni GP Argentina dan GP Amerika. Dalam usahanya untuk bangkit, Pecco Bagnaia harus menemui jalan terjal. Bagaimana tidak, 2 seri berikutnya akan digelar di Termas dan Austin, yang mana 2 sirkuit tersebut adalah 2 trek yang disukai Marc Marquez. Kepada Chris Duncan mengatakan bahwa di 2 balapan tersebut Pecco Bagnaia akan kembali menjadi penonton. Bahkan Duncan menilai jika Bagnaia bisa meraih podium itu adalah sebuah kemenangan. Setelah Grand Prix Thailand, Pecco sadar bahwa Marquez akan kuat di 2 putaran berikutnya. Saya tidak berpikir dia akan menjadi favorit. Dia harus datang ke Argentina dan Austin hanya untuk meraih poin. Jika dia bisa naik podium di keduanya, maka itu adalah kemenangan. Ini adalah sirkuit yang menakutkan bagi Pecco. Tapi musim ini masih panjang, ada sirkuit yang bagus untuk Bagnaia. Dia hanya perlu bertahan dalam beberapa akhir pekan ke depan. Rider Pertamina VR46 Franco Morbidelli bertekad untuk melanjutkan tren positifnya di MotoGP Argentina 2025. Usai kesulitan di tim Pramac pada musim lalu, Franco Morbidelli seakan terlahir kembali di MotoGP 2025. Tampil bersama tim VR46, rider berdarah Brazil itu kembali menunjukkan taringnya untuk bersaing di barisan depan. Pada balapan utama MotoGP Thailand, Morbidelli berhasil finish di urutan keempat. Kini ia pun bertekad untuk mempertahankan momentum tersebut. Kami tiba di GP kedua tahun ini dengan rasa puas. Kami meraih hasil positif di Thailand. Secara pribadi itu adalah salah satu hasil terbaik saya tahun lalu. Kami perlu mempertahankan momentum itu. Termas adalah tempat yang saya cintai.
Saya senang bisa kembali setelah beberapa tahun tidak memiliki kesempatan untuk balapan di sana. Joan Mir merasa sangat tertantang untuk membuktikan peningkatan performa motor Honda di MotoGP Argentina akhir pekan ini. Sebagaimana diketahui, Honda RC23V yang ditunggangi Joan Mir, Johan Zarco dan Luca Marini tampil begitu menjanjikan di MotoGP Thailand 2025. Ketiganya memberikan aroma positif akan kebangkitan pabrikan berlogo sayap tunggal itu. Kepada Crash, Mir menilai balapan di sirkuit Termas akhir pekan adalah sebagai ajang pembuktian apakah Honda sudah menemukan jalan yang benar atau masih terpuruk. Saya menantikan balapan ini setelah apa yang kami tunjukkan terakhir kali di Thailand. Argentina akan menjadi akhir pekan yang berbeda dengan Thailand karena kami tiba di sana tanpa melakukan pengujian, tetapi kami telah memiliki basis yang sangat kuat. Saya pikir kami dapat bersaing sejak awal. Luca Marini mengaku sudah tak sabar untuk segera mengaspal di GP Argentina akhir pekan ini. Hasil positif diraih Luca Marini pada balapan utama MotoGP Thailand. Rider bernomor 10 itu finish di urutan ke-12. Hasil ini bisa dikatakan bagus lantaran di musim sebelumnya Marini selalu terlempar dari zona poin. Dilansir dari Motorcycle Sport, Marini mengatakan bahwa dirinya sangat optimis menyambut balapan di Termas di Rio Honda pada 14-16 Maret 2025. Selain performa motor yang membaik, Marini juga mengatakan ia punya kenangan manis di sirkuit ini, yakni berhasil meraih podium perdana di sprint. Kami menjalani akhir pekan yang hebat di Thailand dan sekarang menuju Argentina. Saya optimis dapat mempertahankan momentum. Pada tahun 2023, saya meraih podium pertama saya di sprint di Argentina dan saya menantikan akhir pekan yang positif bersama tim Honda HRC Castrol. Enea Bastianini mengaku sudah mulai memahami karakteristik dari motor yang baru baginya, KTM RC16. Bastianini berhasil menghadapi tantangan berat di MotoGP Thailand dengan sukses mengakhiri balapan di urutan ke-9 pada balapan utama. Hasil itu memang tidak bisa dikatakan istimewa, tetapi sudah cukup membuat Bastianini tersenyum. Ia mengatakan bahwa sekarang sudah mulai memahami kekuatan dari motornya. Saya mencoba menganggap balapan ini sebagai ujian untuk memahami kekuatan dan kelemahan saya. Pada sesi pemanasan, kami melakukan batu loncatan yang juga membantu saya untuk balapan. Kami melaju dengan cukup baik, bahkan saya berhasil finish di 10 besar dan saya sangat senang dengan hal itu karena ini adalah balapan pertama saya dengan KTM. Hasilnya memang bagus, tapi tidak mengubah fakta bahwa kami harus terus bekerja keras. Bos Mercedes AMG Toto Wolff merasa percaya diri mengarungi Formula One musim 2025 mendatang. Sebagaimana diketahui, Mercedes akan mengawali era baru tanpa kehadiran Lewis Hamilton. Sebagai gantinya, Mercedes merekrut Kimi Antonelli yang masih berusia 18 tahun dan belum berpengalaman sama sekali di kompetisi Formula One. Meskipun kini berisikan dua driver yang masih muda, tetapi Toto Wolff masih pede timnya bakal merepotkan McLaren, Ferrari, ataupun Red Bull Racing.